Krisis ekonomi akibat pandemi beberapa tahun lalu memang berdampak buruk bagi semua negara, termasuk Indonesia dan Malaysia, hingga saat ini. Tabungan masyarakat pun terkuras habis, bahkan termasuk dana pensiun atau tabungan hari tua harus dikorbankan buat menyambung hidup. Nah, kami akan menjelaskan kenapa kaum Melayu Malaysia jauh lebih merana, sengsara, dan tampak kurang bahagia ketimbang orang Indonesia. Tentu saja, semua itu juga berkaitan dengan persaingan antar kaum di Malaysia. Kaum Melayu Malaysia yang merasa hebat, istimewa, dan jadi mayoritas kini justru tampak terpuruk, dan suka ngomel-ngomel setiap hari. Mereka kelihatan lebih menderita dibanding kaum Cina dan India. Kaum Melayu jadi sensitif, dan jangan heran sebagian kaum Melayu sekarang tampak memusuhi pula kaum pendatang. Sebab kehidupan kaum Melayu memang kurang bahagia dibanding kaum Cina dan India. Hal ini terlihat dari rata-rata jumlah tabungan pensiun yang tersisa dari 3 kaum di Malaysia. Setelah krisis ekonomi, sebanyak 8 juta orang Malaysia telah ramai-ramai mengambil uang pensiun mereka pada beberapa tahun terakhir. Total nilainya sekitar 484 triliun rupiah. Dan kini tabungan pensiun kaum Melayu Malaysia yang paling terkuras. Data ini menunjukkan rata-rata tabungan yang tersisa dari masing-masing kaum di Malaysia, yakni kaum Melayu, kaum India, dan kaum Cina. Rata-rata tabungan pensiun kaum Melayu Malaysia sekarang tinggal sepertiga atau sekitar 16 juta rupiah saja per orang. Bandingkan dengan tabungan pensiun kaum India yang masih lebih besar, yakni 3 kali lipat. Dan tabungan pensiun kaum Cina rata-rata relatif masih utuh, tidak diambil, dan rata-rata mencapai 10 kali lipat duit pensiun orang Melayu. Itulah yang menjelaskan, kenapa kaum Melayu Malaysia tampak lebih sengsara ketimbang kaum lain di Malaysia. Ini bukan berarti secara umum orang Indonesia lebih sejahtera. Bukan itu inti persoalannya. Orang Indonesia tidak terlalu merana dan tampak ceria saja atau lebih bahagia ketimbang Melayu Malaysia, karena tidak merasa bersaing dengan kaum lain. Harus dicatat pula bahwa, yang mempunyai tabungan pensiun itu adalah para pekerja di sektor formal, orang-orang yang mendapat gaji tetap. Adapun orang-orang yang bekerja di sektor informal atau serambutan atau pedagang kecil, biasanya memiliki pola hidup yang berbeda dan tidak mengandalkan uang pensiun untuk menyambung hidup. Dalam hal ini, persentase sektor formal di Malaysia memang jauh lebih besar ketimbang Indonesia. Persentase sektor informal di Malaysia amat sedikit. Sebaliknya, pekerja sektor informal di Indonesia amat besar persentasenya. Itulah yang membedakan, orang yang bekerja di sektor informal umumnya lebih tahan banting, dan tidak banyak mengeluh, karena mereka memang terbiasa hidup dengan kondisi ekonomi yang kurang menentu. Jangan lupa pula bahwa, persentase penduduk Malaysia yang tinggal di kota jauh lebih besar ketimbang di desa. Sekitar 80% penduduk Malaysia kini tinggal di perkotaan. Adapun di Indonesia, jumlah penduduk yang tinggal di perkotaan baru mencapai sekitar 60%. Suatu saat, Indonesia mungkin juga akan menghadapi situasi yang sama seperti Malaysia. Ketika industrialisasi di Indonesia semakin gencar, dan persentase sektor formal semakin besar, problem ekonomi kalangan pekerja seperti kaum Melayu Malaysia, mungkin akan muncul, ketika perekonomian sedang menurun. Sekarang ini Malaysia tampak semakin berat karena sebentar lagi struktur penduduk Malaysia semakin menua. Dan sebaliknya penduduk Indonesia yang berusia produktif masih melimpah ruah. Ini sebenarnya malapetaka bagi Malaysia. Justru ketika sedang mengalami bonus demografi, krisis ekonomi itu datang, dan ditambah lagi adanya skandal korupsi beberapa tahun lalu. Sebaliknya, Indonesia lebih optimistis karena adanya bonus demografi yang lebih lama, dan adanya pembangunan infrastruktur. Kemudian, ada lagi yang membedakan antara kaum Melayu Malaysia dan orang Indonesia, yakni masalah politik perkauman. Kalau kita lihat, kaum Melayu Malaysia kalah dalam persaingan ekonomi. Mereka lebih miskin ketimbang orang Cina dan India. Hal ini akan menyebabkan tekanan batin bagi mereka. Nah, kaum Melayu Malaysia semakin merana karena mereka juga sedang mencari identitas. Bayangkan, betapa sedihnya mereka, secara ekonomi mereka sudah kalah bersaing, tapi dalam politik, sosial, budaya, dan bahasa mereka juga tidak memiliki identitas yang kuat atau semakin terpinggir. Itulah yang menjelaskan kenapa kaum Melayu Malaysia ngotot mengenai bahasa Melayu. Mereka akan terhibur jika dikatakan bahasa Melayu Malaysia mendunia, walau itu bohong semata.
Mereka juga suka sejarah masa lalu yang hebat, dan merasa jadi mahawangsa yang paling hebat di dunia, meskipun hanya halusinasi. Kaum Melayu Malaysia juga gampang terhibur oleh YouTuber Indonesia seperti Borunaga atau Sitoha. Ini hiburan bagi mereka di tengah himpitan kaum Cina dan para pendatang. Di tengah situasi kaum Melayu Malaysia yang terpuruk, aksi memojokkan, bahkan seringkali menghina kaum pendatang seperti orang Bangladesh dan Rohingya, tentu pula sebagai hiburan tersendiri. Nah, selanjutnya, mari kita simak video reaksi berikut. Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas masalah kehidupan ekonomi kaum Melayu Malaysia. Rupanya, kaum Melayu Malaysia amat terpukul akibat krisis ekonomi beberapa waktu lalu. Mereka ramai-ramai mengambil uang pensiun dan kini rata-rata tinggal sepertiga. Ada video menarik mengenai hal ini. Yuk kita simak ya. Nur Azlan Ismail can usually be found behind the wheels of his taxi cab. But in March this year, the father of 5 set off on foot from his hometown in Johor to the National Palace in Kuala Lumpur. He walked 312 kilometers over 6 days to deliver a message to the Sultan, to tell the country's lawmakers to hear the cries of people like him in need of financial help. What he wanted was for the government to release monies from the Employees Provident Fund, Malaysia's compulsory pension system. Bila EPF saya dapat keluar, saya dapat nutup lubang yang ada di belakang. Alhamdulillah, jadi saya dapat survive untuk apa yang saya dapat harian sekarang. Nah, sekarang lubang kat dalam ni masih, lubang di belakang masih ada. Jadi tak ada alternatif yang selompok duit saya dapat untuk saya nak tutup. Saya memerlukan sangat pengeluaran KWSP bersasar. Rumah tangga saya hancur dan saya nak membina kembali. Saya memerlukan dengan duit, dengan wang. Gaji tak menentu. Kalau ikutkan kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Dari segi kewangan, berbelanja pembelanjaan harian, anak-anak sekolah, lepas tu hutang-hutang yang ada sebelum-sebelum ni. Jadi saya tak dapat nak menampung dengan keadaan saya sebagai pemandu teksi sekarang. Kadang-kadang nak beli susu pun kadang-kadang tak ada duit. Nah, jadi nak buat macam mana? Nazri took advantage of this, withdrawing $5,500 in total. I use the money specifically for the business, part of it, and then some of it I use for daily use. So we ended up selling Indonesian dessert called Estella, and then one famous Thai street food, Prabu Maggi Tom Yum, something like that. Yeah. So it was an instant hit because we didn't compete with other vendors next to us. It was a good start for us. Nak berhenti memang tak ada kerja pun. Umur macam saya pun kalau nak kerja tempat baru memang masalah. Cakap umur je pun akan ditolak lah kan. Sebentar ya guys, dampak ekonomi memang tidak bisa dihilangkan dalam waktu singkat. Dampaknya bagi masyarakat cukup besar, terutama untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Apalagi jumlah angkatan kerja di Malaysia juga terus bertambah. Artinya, untuk pindah kerja atau mendapat pekerjaan baru juga tak mudah. Kalau masih bekerja pun, beban hidup tetap bertambah karena inflasi. Sementara, gaji juga belum tentu naik. With more than $12,000 still in his account, Nur Azlan had hoped his stunt would spur the government to allow for another round of withdrawals. Pasal benda yang kita dah ambil sebanyak 3 kali ni pun dapat menutup apa yang ada, bukan keseluruhan. Jadi untuk yang last ni saya mohon untuk ada sikit lagi hutang saya yang lapuk, saya nak tutup dan kemudian saya boleh bina tap balik kehidupan untuk anak-anak saya. COVID-19 posed extenuating circumstances. The economy contracted 5.5%.
Over 30,000 small and medium enterprises, or SMEs, were forced to shut down. Unemployment rose above 5%, around 580,000 households, which previously were in the middle income category known as M40, slipped into the B40 group. B40 is the bottom 40% of the population. Malaysia's poverty rate also recorded a spike from 5.6% in 2019 to 8.4% in 2020. So, well, GDP, you can say GDP has improved. That's very good, but it's not yet translated to the well-being of the people because unemployment has not yet recovered. Poverty has not yet recovered. The growth is not yet inclusive. Pada waktu tu dengan anggaran pandemik, saya rasa dengan simpanan saya ada, dengan wife saya yang still bekerja, kami rasa kami mampu lagi lah, walaupun sama-sama tidak mengeluarkan wang daripada simpanan daripada KWSP lah. Berapa ringgit lah? Wang tu memang untuk digunakan untuk perbelanjaan harian saja. Through the 4 rounds of withdrawals, 8.1 million Malaysians took out 145 billion ringgit from the pension fund. The median savings fell across all races, with Malays being the most affected. Those who withdraw are mostly low-income people. You face retirement crisis. Retirement crisis is not going to be in next generation. It's already happening because short-sighted of the policymaker at that time. A lot of old age poverty, and the bulk of them gonna be Malay people. It's not healthy for multiracial country like us. If you look the statistics, the median saving among the Bumiputera dropped. Begitulah guys masalah ekonomi yang dialami oleh kaum Melayu Malaysia. Tentu saja kondisi masyarakat Indonesia tidak lebih baik, tapi masyarakat Indonesia tampak lebih tabah karena tidak menghadapi persaingan dengan kaum lain dan para pendatang. Terima kasih sudah menonton sajian kami, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini repot sekali. Masalah ekonomi ternyata menjadi sebab dari kegaduhan-kegaduhan yang ada, yang viral sekarang di Malaysia. Dan ternyata mereka tidak mudah bisa tersenyum ya, karena faktor keuangan. Hal ini berbeda dengan di Indonesia, di mana masalah ekonomi juga tetap menjadi masalah bagi masyarakat, terutama masyarakat di tingkat bawah. Namun masyarakat Indonesia lebih bisa tersenyum dibandingkan dengan masyarakat yang ada di Malaysia. Kenapa? Sebabnya, nah tidak lain tidak bukan masyarakat Indonesia lebih kuat dan lebih sabar dan lebih tabah di dalam menghadapi kekurangan di dalam ekonomi ini, ya. Dikarenakan pekerjaan di sektor non formal, artinya mulai dari berdagang, kemudian berbisnis yang lain-lainnya, ini dilakukan oleh rakyat kita secara merata. Dan pemerintah juga mendukung kegiatan tersebut melalui UMKM. Sementara di Malaysia, untuk penduduk yang perekonomiannya cukup rendah, di sini mereka sangat tergantung dengan namanya uang simpanan atau uang tabungan. Sementara untuk berbisnis atau berdagang, mereka harus bersaing dengan bangsa pendatang, di mana hal ini sangat menjadi tantangan dan membuat stres bagi kalangan kaum tempatan, sehingga mereka harus berjuang lebih keras lagi di dalam menghadapi kehidupan ini. Namun hal ini tentu saja membuat suasana ataupun nuansa dari negeri Malaysia sendiri menjadi tampak kacau. Kenapa? Karena di sini para kaum tempatan ya mulai mendesak dan mulai meributkan kaum pendatang, seolah-olah mereka adalah
merebutkan pasar dan ekonomi dari masyarakat yang terbilang miskin ini. Ya tentu saja hal ini mau tidak mau adalah hal yang harus terjadi. Kenapa? Karena semakin banyaknya pendatang, itu pun akan menyebabkan susah dikontrolnya dari perekonomian pendatang ini. Tentunya pendatang ini tidak semuanya bekerja secara resmi. Ada pendatang-pendatang yang tidak secara resmi dan mereka ingin hidup. Tentu dengan pola-pola ataupun dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya pasti adalah berdagang. Nah, inilah yang menyebabkan terjadi persaingan ya antara pedagang pendatang dengan pedagang-pedagang tempatan. Nah, masalahnya lagi pendatang ini ya pola bisnisnya lebih agresif dibandingkan dengan tempatan, sehingga mereka dengan waktu singkat bisa menguasai pasar yang ada di Malaysia, ya terutama untuk pasar-pasar yang menengah ke bawah. Jadi inilah permasalahan yang cukup kompleks yang harus dibenahi oleh pemerintahan kerajaan di Malaysia. Sementara Indonesia sendiri tetap namanya kemiskinan adalah masalah bagi pemerintah dan bagi kita sebagai rakyat sendiri. Untuk bisa lebih peka dan bisa menaikkan level kita dari kemiskinan, maka kita sendirilah yang harus bangkit. Tentu dengan cara-cara yang tidak mengganggu ataupun cara-cara yang merusak tetangga kita ataupun teman bisnis kita. Semoga kita bisa selalu berikhtiar dengan cara-cara yang baik dan menurut kepercayaan agama kita, yaitu agama Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.